Tak terima kesaksian Susi, Baradae beberkan kebohongannya di depan hakim. Ingat saya kalau Om Joshua itu datang secara tiba-tiba ingin mengangkat ibu, tapi nggak sempat ngangkat karena sama Om Kuat dilarang. siap. Iya, Om mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Mungkin untuk yang pertama waktu di tanggal 4 yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi saudara lihat. Saya melihat yang. Oke, tadi yang saudara katakan bahwa saudara Joshua mengangkat itu benar saudara Joshua mengangkat atau baru mau mengangkat tidak jadi? Baru mau mengangkat. Baru mau mengangkat. Siap yang mulia. Pada saat itu memang saudara PC sakit atau tiba-tiba dia mengangkat? Saya tidak tahu untuk pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saya pada saat itu saya di samping. Bang Yos datang manggil saya yang mulia. Datang panggil saya, terus saya ke dalam sama almarhum. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tetapi pada saat saya mendekat, saudara PC ini mengelengkan tangan kepada saya. Jadi saya mundur. Saudara memang diminta bantuan oleh korban? Benar ya. Ini muter terus jawabannya Susi. Kesannya kayak ngomong sama anak kecil gitu. Menurut aku terlepas tentang IQ atau kecerdasan, ini adalah pertanyaan yang kronologis gitu loh. Kronologis itu kita tidak harus punya IQ yang luar biasa untuk menjelaskan secara rinci. Bahkan orang yang punya IQ tinggi pun kalau dia berbohong, pada saat dia menjelaskan kronologis pasti akan muter-muter. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Ada banyak statement-statement yang sangat terlihat jelas, bahkan yang mulia hakim juga terlihat cukup emosional dan mengatakan hati-hati loh, kamu ini sudah di bawah sumpah, kalau kamu nggak mengatakan yang jujur, kamu bisa kena pidana. Terdakwa Baradae alias Richard Eliezer menolak kesaksian asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo yang bernama Susi di persidangan lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J alias Joshua Huta Barat. Baradae mengatakan kesaksian Susi dalam persidangan memberi kesaksian bohong dalam pengusutan perkara tersebut. Mohon izin yang mulia, keterangan dari saudara saksi banyak bohongnya, kata Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober. Dia menjelaskan kesaksian Susi soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah tidak benar. Menurutnya, dia dan saksi melihat Putri Chandrawati tergeletak di lantai, tetapi tidak melarang Joshua Huta Barat membantu. Untuk yang pertama, waktu di tanggal 4 Juli 2022 itu, waktu yang katanya ada pelecehan, memang saya lihat. Namun di situ saksi menjelaskan, saya mengatakan jangan gitulah bang, padahal itu tidak benar jelasnya. Baradae mengaku tidak pernah mengucapkan hal tersebut kepada Joshua Huta Barat yang ingin membantu Putri Chandrawati. Selain itu dia mengatakan atasannya Verdi Sambo kala itu jarang berada di rumah Saguling. Sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di Jalan Bangka. Untuk Sabtu dan Minggu saja baru balik ke Saguling. Imbuhnya, Susi terancam jadi tersangka asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo. Susi terancam dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Asalnya, ia terus-menerus berkelit bahkan berbohong saat memberikan keterangan sebagai saksi dengan terdakwa Barada RE di PN Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan bahwa Susi bisa saja menjadi seorang tersangka jika keterangannya terbukti berbohong. Lanjut Wahyu, keterangan Susi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf berbeda saat peristiwa di rumah Jalan Saguling. Kapan saudara Kuat menyuruh saudara untuk melihat Ibu Putri kalau posisi Kuat posisinya di teras? Saudara jujur saja, ini benar nggak keterangannya? Ini yang mana yang benar, ini Kuat atau saudara ini? Nanti akan kami panggil Kuat juga sebagai saksi di sini dan kemungkinan kami konfrontir dengan saudara. Tanya JPU dalam ruang sidang. Kemudian JPU terus mencecar saksi Susi dalam persidangan. Tak lama kemudian Ketua Majelis Hakim mengatakan keterangan Susi akan dimintai kembali pada Rabu 2 November nanti. Dalam hal itu, Hakim membuat penegasan kepada Susi, jika dirinya melakukan pernyataan secara bohong atau berbelit, maka Susi akan ditetapkan sebagai tersangka.
Saudara penuntut umum, besok dia akan di cross check dengan saudara kuat besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri, sudah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka di situ. Tukas Wahyu. Kemudian Susi pun langsung tampak memegang kedua matanya. Ia tampak bersedih saat hakim menyebut bakal menetapkan sebagai tersangka jika pernyataan Susi tak dapat diterima oleh majelis hakim. Kuasa hukum Baradae minta Susi jadi tersangka. Kuasa hukum Baradae RE, Roni Talapesi, mengatakan bahwa perlakuan Susi di sidang hari ini merupakan bentuk pelecehan kepada pra-peradilan. Susi selalu berbelit hingga berbohong saat memberikan keterangan kepada majelis hakim. Kami memohon kepada majelis hakim agar khusus untuk saksi Susi dikenakan pasal 174 KUHP kemudian dikenakan pasal 242 KUHP sesuai asas peradilan. Legalitas peradilan kami beranggapan bahwa Susi telah melecehkan peradilan, ujar Roni dalam persidangan. Roni menjelaskan bahwa dalam suatu persidangan itu saksi maupun terdakwa harus memberikan keterangan secara jelas, tidak boleh ada yang ditutupi. Bahwa di pengadilan ini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang bohong. Semua harus jujur karena ini untuk kepentingan semua orang, keluarga korban dan klien saya, tutur Roni. Maka dari itu, Roni meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permintaannya tersebut. Lantaran apabila saksi memberikan keterangan secara bohong, nantinya akan memberatkan Barada RE. Di sini kami meminta pengadilan mengabulkan permohonan kami bahwa saksi yang seperti ini tidak dibolehkan lagi berkata palsu atau bohong sehingga merugikan klien kami, tukas Roni. Kesaksian Susi sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa merasa terdapat beberapa kejanggalan dari keterangan saksi Susi selaku asisten rumah tangga atau ART. Seperti diketahui, saksi Susi dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer alias RE pada Senin 31 Oktober. Lanjut Wahyu, Susi selalu memberikan keterangan yang dianggap berbeda dengan keterangan BAP penyidik. Hal itu terkuak saat Hakim Ketua mencecar Susi kejadian Putri Chandrawati jatuh di kamar mandi di rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022. Putri dikabarkan mengalami sakit kala itu. Kemudian Susi bersaksi jika Brigadir Joshua tidak ikut serta dalam menolong Putri Chandrawati saat jatuh di kamar mandi. Kendati keterangan di BAP penyidik kepolisian berbeda, Om Joshua tidak sempat angkat, jawab Susi. Jadi semua keterangan di polisi nggak benar. Kenapa kamu berubah? Tanya hakim anggota kepada Susi. Lantas Susi mengaku pada saat memberikan keterangan kepada polisi, dia merasa gugup dan takut sehingga memberikan pernyataan yang berbeda saat persidangan. Soalnya saya di BAP merasa gugup dan takut, tutur Susi. Dalam hal itu, hakim merasa geram dengan kesaksian Susi yang berubah-ubah. Menurutnya hal itu dapat memperumit berlangsungnya persidangan. Kami mana bisa terima alasan seperti itu. Pak Hakim gak marah kok. Cuma kecewa saja kalau membuat keterangan seperti ini memperumit jalannya persidangan, jelas hakim anggota. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak percaya pada penuturan Susi, ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati soal kejadian di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Menurut hakim, Susi mengarang cerita di persidangan karena keterangannya tak masuk akal. Mulanya hakim meminta Susi menceritakan soal kejadian di rumah Sambo di Magelang pada Kamis 7 Juli, sehari sebelum penembakan Brigadir J. Susi lalu bercerita bahwa pada malam itu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2 rumah. Saat itu kata Susi, dirinya sedang berada di dapur. Tiba-tiba dia diperintahkan oleh Kuat Ma'ruf, sopir Putri, untuk naik ke lantai 2 mengecek keadaan istri Ferdi Sambo tersebut. Susi bergegas naik ke lantai 2, dia lantas mendapat Putri terduduk lemas di depan kamar mandi. Kuat Ma'ruf berkata, Bi, Susi, itu cek ibu ke atas. Saya buru-buru naik terus nemuin ibu tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin, kata Susi di persidangan PN Jaksel Senin 31 Juli.